Yang dikangenin jus paling bagus yang dikasih. Semua jus. Udah segitu aja teman-teman. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Wardah, bye. Kayaknya sih semuanya ya, maksudnya benar-benar momen kuliahnya, belajarnya, jajannya, UASnya, apalagi tuh UASnya tuh, UAS atau UTS-nya gitu yang dimana kita belajar, ngapalin, dan dosen-dosen tertentu kan UASnya kadang menakutkan, itu sih pressure-nya itu yang kadang dikangenin. Terus foto-foto barengnya, ketawa-ketawa barengnya di kelas yang ngetawain receh, segala macam lah, jelas kangen banget, bener-bener kangen. Terus kayak nunggu dosen gitu, jajan, nunggu dosen, terus kita ke kantin, jam kosong kita ke kantin, oh kangen banget sih parah. Terus juga apanya ya, bayarannya ribet-ribet ngurusin bayarannya, karena bagi gue tuh ngurusin bayaran tuh ribet banget, tapi kangen juga sih sebenarnya dipikir-pikir ya, ngurusin bayaran itu. Intinya kalau misalnya ditanya apa yang dikangenin pada saat kuliah, semuanya jelas-jelas sangat dikangenin gitu, bener-bener ngerasa pengen balik lagi aja ke sana. Oh skripsinya juga jangan lupa, pada ngurus skripsi, sidang, sempro segala macem. Wah, kangen banget sih kalau itu. Jadi tugas bareng, terus makan di kantin bareng-bareng, jajan bareng, ngopi bareng. Kangen banget ngumpul-ngumpul, entah itu ngerjain tugas atau cuma jajan-jajan aja, kayak ngumpul di rumah Dila, makan bakso bareng-bareng, itu kangen banget sih. Dikangenin saat kuliah itu teman-temannya, udah pasti teman-temannya yang pertama. Yang kedua, suasana belajarnya, karena kalau udah lulus udah nggak ngerasain suasana belajar kayak waktu di kuliah itu kayak gimana. Kayak waktu kuliah S1 itu gue kangen hampir semuanya deh, kayak yang gue kangen bikin acara, pulang kuliah harus rapat sampai pagi lagi. Belajar gue gak kangen sih kalau belajar, kayak yang pinjem catatan buat di fotokopi. Kalau mau UAS itu juga gue kangen banget. Terus bercanda sama kalian sampai hampir nangis bercanda, terus sampai diomelin karena pakai celana juga gue kangen saat kayak gitu. Gue kangen banget. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang dikangenin saat kuliah. Yang paling terkenal dan yang paling dikangenin yaitu masa bullying saat kuliah. Kadang kita tuh ngebully hal-hal yang gak harus dibully. Orang yang diam aja kita bully, walaupun itu perbuatan salah, tapi disitu kita lagi asik-asikan. Itu yang terkenang, dan ketawa-ketawa receh sih yang paling dikangenin. Oh iya, yang paling dikangenin itu gaya Fahrul niru gaya dosen-dosen. Itu dia jago banget dan kangen banget candaannya Fahrul. Terus yang paling dikangenin itu yaitu lagi-lagi pas selalu telat di setiap mata kuliah, dan gue punya geng telat. Ada Komit, ada Fahrul. Hai, kalian masih ingat masa-masa kita selalu datang telat? Kayaknya rindu banget masa-masa itu. Terus apa lagi? Sebenarnya banyak sih, banyak banget, dan kalau diungkapin di video tuh nggak beres. Kita belajar berorganisasi selain kita belajar di luar kelas, dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang nggak bisa didapetin di dalam kelas. Kangen ngumpul-ngumpulnya, kangen debat-debatnya, pokoknya kangen. Ini kalau gue sebutin satu nama ribut nanti. Gak bohong. Kalau yang ditanya siapa yang nyebelin, kayaknya semua orang juga pernah nyebelin kali ya di kelas. Maksudnya termasuk gue gitu, pasti pernah melakukan hal yang mungkin bikin orang lain kesel gitu sama gue. Apaan sih si Vega gitu. Begitu juga yang lain, dan gue rasa sih kayaknya iya deh, semua juga pernah menyebalkan dan menyenangkan pada waktunya masing-masing. Jadi kalau ditanya siapa yang paling nyebelin di kelas, I cannot say one name sih. Gak bisa disebutin satu sih. Kayaknya semuanya juga pernah. Kalau sebutin satu ntar ribut lagi, jangan, gak baik. Benernya sih nggak ada yang nyebelin. Di kelas itu semuanya baik-baik, cuman mungkin di antara kita semua tuh kadang-kadang sekali-kali bikin orang nyebelin gitu ya, mungkin ya. Gak ada, karena semuanya nyebelin, termasuk aku. Nggak ada.
untuk yang paling nyebelin kayak alhamdulillah nggak ada sih. Kalau yang malah kalau anak-anak kitanya yang paling nyebelin, gue ngerasanya gue sendiri yang nyebelin, karena gue banyak repotin orang, terus gue takilan, gue nggak mau diem gitu, kayak gue nyebelin banget dari dulu gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman MC itu gue dikasih rezeki sama Allah, itu teman-teman yang baik, yang support sampai gue mau ke kampus, mau gaya kayak gimana pun, pakai makeup tebel atau mau pakai makeup, atau gue main musikali yang sekarang TikTok juga, kalian oke aja gitu. Alhamdulillah gue punya teman-teman yang emang baik-baik banget, jadi kayak nggak ada yang gue sebelin gitu. Terima kasih 4 tahunnya. Menurut gua yang paling nyebelin di kelas itu adalah Shirley. Kenapa gue bilang Shirley? Karena kalau Shirley lagi belajar, itu kan momen-momen kita dimana curi-curi ngobrol atau curhat ya pada saat ngangkut. Tapi Shirley itu nggak bisa diajak ngobrol. Shirley tuh fokus sama pelajaran. Dia tuh kayak nggak boleh ada yang ngajak ngobrol Shirley kalau lagi Shirley belajar. Kan jadi kesel gitu ya. Terus yang paling nyebelin di kelas itu, kalau menurut gue sih Numa. Kenapa Numa? Karena Numa tuh kalau ngomong tuh yang jelek gitu. Dia tuh kayak yang susah lah bikin dia ketawa. Cuman kocak gitu Numa tuh, asik gitu. Dia tuh kayak terkesan kalem, padahal dia juga sama-sama julid gitu. Jadi ya seru aja gitu, nyebelin aja gitu, bukan nyebelin sih, kayak greget gitu sama Numa tuh. Menurut aku, orang itu punya kadarnya masing-masing ya. Kadang nyebelin, kadang ya macam-macam lah, macam-macam orang. Tapi menurutku nggak ada yang paling nyebelin di kelas, karena mungkin tergantung situasi dan kondisi hati sih menurutku. Apalagi kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan Budi lagi kesel, sebel dikit aja marah gitu. Tapi overall semuanya baik dan tidak ada yang paling menyebalkan. Yang menyebalkan hanya sekadarnya aja. Gua nggak lah bohong, nggak mungkin banget. Paling pendiam Suci, Aisyah, kayak gitu-gitu ya. Yuni yang kalem banget di kelas tuh, kayak kita sebarbar apapun, kita bercanda segimanapun, mereka tuh ikut diem aja gitu, nggak ikut-ikutan atau gimana. Keren sih, maksudnya kok bisa ya gitu, nggak gatel apa gitu. Kalau kita kan dikit ada yang bercanda dikit, oh pengen nimbrung gitu. Mereka sih bener kalau yang paling pendiam tuh kayaknya Suci. Aku, karena aku paling pendiam. Yang paling pendiam Suci paling pendiam banget. Dia sih sebenarnya nggak ada yang paling pendiam gitu, karena kalau diajak ngobrol pasti nyambung, pasti sama-sama bodor, sama-sama julid juga, sama-sama gibah juga gitu. Jadi kayak nggak ada yang bener-bener pendiam. Cuma dari semuanya yang nggak terlalu banyak ngomong tuh kayak yang paling kayak Yuni, Aisyah itu nggak terlalu banyak ngomong. Shirley juga termasuk, tapi kalau udah ngobrol sama dia ya sama aja sebenarnya. Suci kali ya pendiam, karena kita ketemu cuma di semester 1 doang dan dia nggak banyak ngomong juga. Yang real pendiam itu kalau menurut gue sih Shirley, lagi Shirley lagi, karena dia itu nggak pernah nggak pernah nambahin materi bercandaan, cuman kayak yang ngebantu ketawa. Itu kan ketawanya cuman gitu kan, kayak ngeselin gitu ya. Dia kayak udah pendiam, terus dia kalau belajar serius banget, kayak minta dibully gitu. Aisyah. Nomor 1 Pak Erik. Ini Pak Erik bakal nonton apa enggak nih? Pak Erik ya, karena beliau kan asik banget orangnya gitu, jadi kayak santai lah, kayak bisa kayak sama teman aja gitu. Maksudnya benar-benar bisa sharing hal-hal di luar mata kuliah pun kita bisa sharing gitu. Kayak mata kuliahnya sendiri kita bisa sharing, mata kuliah lain kita bisa sharing, dan hal-hal di luar mata kuliah pun bisa ketawa-ketawa bareng, bercanda-bercanda bareng. Bakal gitu pernah main ludo bareng juga sama yang lain. Seru sih, maksudnya benar-benar kayak gak terlalu strict lah gitu, bisa dibilang kayak sama temen aja gitu. 1 Pak Erik, 2 Pak Alan. Karena Pak Alan itu banyak fansnya, jadi kayaknya gue gak harus ngejelasin juga kenapa dosen favorit gue adalah Pak Alan. 3 Pak Fauzi, gue suka sih cara pengajarannya, gue suka Pak Fauzi karena cara pengajaran itu sederhana tapi bikin gue paham sih. Kalau gue ya, bikin gue paham dan bikin gue suka sama linguistik sampai sekarang gitu.
Terus Bu Maulidia gue suka juga. Banyak sebenarnya kalau ditanya dosen favorit sebenarnya tergantung apanya dulu. Kalau Bu Maulidia gue suka dengan kelemah lembutannya, yang gue selalu mikir gue pengen seperti itu, tapi seperti tidak mungkin. Kalau manggil gitu, gue masih inget banget nada Bu Maulidia kalau manggil gue tuh kayak apa. Itu lemah lembut banget, suka banget. Terus sama Bu Nuraini ya, karena Bu Nuraini tuh pintar banget. Ya semua dosen pasti pintar, cuma maksudnya apa ya, jenius gimana ya, intelijen banget lah gitu. Kagum aja sih gue sama sosok Bu Nuraini itu, kita apalagi kan pemimpinnya pada saat itu Kaprodi. Iya sih, lebih ke kagum sih kalau ke Bu Nuraini. Dan yang lainnya juga masih banyak sebenarnya dengan itu, dan gak mungkin gue sebutin satu-satu juga. Sebenarnya nggak ada dosen favorit sih, semua dosen baik, tapi emang yang suka itu ada Pak Erik sama Bu Ani. Bu Mira waktu ngajarin pronunciation kalau nggak salah, karena ngerti banget penjelasannya. Gak ada dosen favorit, sama semua dosen sama aja. Untuk dosen yang paling disukai kayak semuanya gue seneng sama dosen karena pinter banget dan sabar gitu, meskipun kadang gue nggak lulus dapat BC dan harus ngulang gitu ya, karena emang itu kesalahan gue yang nggak ngerti gitu. Tapi khususnya gue mau terima kasih banget sama Papa Rusli sama Bu Movi karena udah sabar banget ngebimbing gue dan gue bisa lulus 4 tahun itu. Wow banget sih, karena gue ngerasa gue kuliah tuh haha hihi, bikin acara, datang ngerjain tugas udah pulang gitu, nggak kayak yang kalian banget. Dan gue bisa lulus bareng kalian tuh kayaknya alhamdulillah banget gitu. Terima kasih sama Bu Movi sama Pak Rusli. Yang kedua, gue paling suka sama Kak Cunong. Kenapa Kak Cunong? Karena banyak banget kisah-kisah yang gue kenang dengan Kak Cunong. Asik. Karena Kak Cunong itu punya momen yang tak terlupakan dimana saat kuliah berlangsung, gue kan senyum gitu ya ceritanya sama temen gue. Ternyata Kak Cunong tuh gak boleh kita senyum sama teman kita itu. Jadi dia nyangkanya gue senyum sama setan. Terus gue suruh keluar dari kelas nyari setan yang senyum sama gue, tunjukin Kak Cunong. Kan itu favorit banget itu dosen tuh. Yang paling favorit sesungguhnya yaitu adalah Pak Alan. Halo Pak Alan, Assalamualaikum Pak Alan. Karena itu tuh dosen kalem, pintar, gak ngeko-ngeko, pokoknya gemesin, dan itu dosen yang bisa bikin Mega berdiri. Salah ya, Mega bisa bikin dosen itu berdiri. Hebat kan Mega? Mega masih ingat kejadian itu. Favorit itu Mr. Erik menurutku, karena dia sosok yang bisa menjadi teman, guru, dan bisa mengayomi mahasiswanya dan suka membantu juga, dan kita pun tak sungkan buat minta bantuan sama beliau gitu. Kalau yang tidak favorit, gue boleh sebutin pertama itu statistik. Kayaknya semua orang tahu sih ini, karena gue gak suka matematika. Dan pada saat itu karena statistik itu munculnya di tengah-tengah masa perkuliahan kita, dimana otak matematika gue udah mati banget, tiba-tiba langsung ada statistik. Sampai gue harus benar-benar belajar lagi sama Shirley. Thanks Shirley anyway. Terus iya sih, statistik sebenarnya kalau misalnya ditanya mata kuliah favorit dan tidak favorit, gue akan mengklasifikasikannya mata kuliah yang berbau bahasa Inggris dan yang tidak bahasa Inggris. Jadi yang bahasa Inggris gue suka, karena apa? Karena niat gue dari awal masuk PBI adalah untuk belajar bahasa Inggrisnya gitu. Jadi gue gak pernah belajar jadi guru juga, jadi gue gak enjoy itu kayak mata kuliah kurikulum kayak gitu-gitu, nggak ada, makasih gitu. nggak enjoy aja, dan karena gue nggak becus ya sebenarnya gitu, karena gue nggak suka gitu. Kalau yang favorit ya itu yang berbau bahasa Inggris, terutama linguistik sih gue suka sih, karena linguistik kan kita baru nemu di kampus ya, maksudnya linguistik dan yang semua berhubungan dengan linguistik, mau itu morphology, language acquisition, dan sosiolinguistik dan yang lain-lain, itu gue suka banget, menikmati banget, sampai sekarang pun masih suka gue gali-gali lagi gitu. Kayak gitu sih kalau mata kuliah favorit dan tidak favorit, kayak gitu. Mata kuliah paling disuka IST, dan yang nggak disuka itu statistik karena emang nggak suka ngitung-ngitung gitu kan, matematika itu kayak. Paling nggak suka sama pelajaran itu pelajaran assessment.
mata kuliah asesmen tuh kurang ngena aja gitu, kurang ngerti, lemot soalnya. Yang paling disuka itu kurikulum dan pembelajaran, karena pertama emang suka aja materinya, yang kedua dosennya juga ngejelasinnya bisa ngerti gitu. Nggak boleh memilih-milih mana yang disuka atau yang nggak disuka, karena nanti bakalan anjlok, terus kita jadi ngebatin sendiri, ini gue nggak suka nih, atau ini gue suka banget, jadi jomplang gitu nilainya. Nggak boleh, nggak ada. Untuk mata kuliah yang gue suka, kalau mata kuliah yang gue bisa pasti gue suka. Mata kuliah yang paling disukain itu kayak media pembelajaran deh, karena waktu ngerjain itu tuh kayak senang gitu, fun, terus gue ngerasa gue harus bisa nih gitu. Terus gue juga meskipun kadang sampai harus begadang ngerjainnya, itu yang bikin robot-robotan apalah itu, gue lupa nama aplikasinya apa, tapi gue fun tetap ngerjain itu, gue senang. Dan untuk mata kuliah yang gue nggak sukain, untuk mata kuliahnya ya, bukan dosennya ya, mata kuliah yang gue nggak suka tuh kayak structure sama grammar, gue nggak suka banget, karena gue nggak bisa gitu, pasti aja ada aja nilai gue yang becek dan gue harus ngulang. Itu gue nggak suka karena gue nggak bisa. Tapi sama academic writing gitu gue kurang terlalu suka, tapi yang paling itu kayak structure sama grammar susah banget buat gue, menurut gue itu ya. Dan matkul yang paling disukain itu sebenarnya tergantung dosennya. Gue suka banget matkul STI. Di bahasa Inggris kan ada matkul STI. Situ tuh dosennya Pak Irfan. Itu tuh kayak yang diajak, seru aja gitu, belajarnya seru. Terus pelajaran yang paling disukain itu pelajaran yang diajar sama Pak Eri, banyak bercandanya. Jadi bikin kita walaupun bercanda tapi kita masuk gitu pelajarannya. Dan matkul yang paling gak disukai, oh iya, pronunciation. Karena di matkul pronunciation itu gue selalu kena remeh, gak ngerti, udah ngerasa kayak benar gitu pengucapannya udah kayak Cinta Laura, tapi ternyata kena remeh lagi. Aku lebih suka mata kuliah English World Technology. Kenapa? Karena mungkin itu mata kuliah yang bisa kita explore dengan lebih banyak dengan menggunakan IT, berbasis IT, dibanding dengan kita yang dihadapkan dengan buku yang tebal-tebal banget, dengan tulisan yang full English banget, walaupun emang kita kan jurusannya bahasa Inggris gitu. Dan yang nggak disuka itu apa ya, mungkin kalau grammar ada beberapa tahapan yang nggak disuka. Kalau enggak, linguistik kali ya, yang agak belibet bahasanya, dan ya gitu lah. Jajanan paling dikangenin di kampus. Wah, banyak banget kalau jajanan. Kalau yang di dalam kampus tentunya adalah sotonya, soto dan ayam penyetnya yang si ibu dan si bapaknya baik banget itu. Sotonya tuh bener-bener penyintas lapar banget, udah porsinya banyak, udah enak, mana terjangkau pula harganya gitu kan. Ayam penyetnya juga, terus nasi padangnya, terus kalau di kantin sebelah itu somainya, kantin FAI itu somainya, nasi gorengnya, mie ayamnya, jusnya jangan lupa. Itu sih di dalam kantin, kayak apa yang di dalam kampus. Kalau yang di luar kampus itu semuanya enak-enak. Jadi pengen nih kalau ngomongin seblaknya, lumpia basahnya, piscoknya, tahu pedasnya jangan lupa, kebabnya, cilok upin-ipinnya, itu semuanya enak banget sih. Kalau yang di depan kampus tuh juara semua, bener-bener. Apalagi sebagai anak kosan tuh dulu itu solusi hidup banget. Seblaknya Bang Ladies, udah. Seblak Mang Ladies best. Belum nemuin yang 11-12 aja, kayak belum nemuin deh. Soto mie-nya ibu kantin, ayam gepreknya ibu kantin, sama seblaknya Abang Ladies, sama lumpia basahnya Abang Ladies. Kalau buat minumannya paling suka jus sih. Yang dikangenin jus, paling jus yang di kantin. Pertama, jajanan yang murah-murah pasti. Kedua, seblak sama lumpia basahnya Abang Ladies itu terbaik.
Soalnya semenjak nggak tinggal di Bogor lagi, kayak gue ngerasa belum ada seblak sama lumpia basah yang cocok disatuin sama nasi. Cuma seblak sama lumpia basahnya si Abang Ladies doang yang kayaknya dicampurin nasi tuh enak gitu. Emang keringet dia doang kayak yang cocok sama nasi di asrama waktu itu. Aku lebih favorit aku di jalan itu cilok Upin Ipin yang ada di depan kampus. Itu apalagi kalau misalnya kita sering beli itu suka dikasih bonus gitu. Malum jiwa kosannya itu sangat membara sekali ya. Kemudian kalau makanannya itu soto yang ada di kantin FAI atau di kantin FKIP. Karena kalau untuk anak kosan sendiri, aku yang merasakan mungkin jajan itu minim ya, mendingan makan gitu, lebih kenyang dan lebih awet dan lebih hemat juga gitu. Ya itu jiwa kosanku membara ketika kita sendiri harus mengatur keuangan dengan sebagaimana harus cukup dengan uang sekian gitu. Dan untuk pesan-pesan buat teman-teman semua sekarang adalah tentunya sukses selalu untuk kalian semua dengan karirnya masing-masing, dengan karir yang coba kalian bangun dari sekarang, yang kerja dengan pekerjaannya, yang mungkin membangun bisnis mungkin, atau yang S2 lagi sekolah lagi, atau yang berumah tangga. Pokoknya semuanya sukses selalu, bahagia selalu, enjoy your choice, dan jangan lupa untuk mungkin suatu saat nanti gue sih pengennya sih kita bisa kumpul-kumpul lagi, benar-benar yang kumpul ngadain acara ya, dalam artian benar-benar itu sih intinya sih. Kalau buat pesan-pesan buat teman-teman, pokoknya intinya sukses selalu, bahagia selalu, dan intinya still keep in touch. Dan itu sih harapan gue tadi, gue pengen bisa suatu saat nanti mungkin kita kumpul-kumpul lagi, reuni bareng-bareng lagi, ketawa-ketawa lagi, jadi kita bisa luangin waktu benar-benar buat kumpul itu gitu sih. Udah sih gitu aja sih. Buat teman-teman, jangan pernah lupain kita. Semoga sukses selalu, sehat, panjang umur. Dan buat teman kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yaitu almarhum Bang Reza, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal dan ibadahnya. Pesannya itu sehat selalu, semoga sukses dan bahagia selalu. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, semoga sukses. Kapan kita bisa ketemu lagi, ngumpul lagi, main bareng lagi. Pertama, apalagi saat PSBB kayak gini, saat pandemi kayak gini, jaga kesehatan. Terus nanti setelah si koro-koro hilang gitu, semua dulu kayak gue kangen banget, dan ketemuan aja yo gitu. Habis PSBB kita luangin waktu buat ketemu, jangan sampai putus silaturahminya, seperti itu. Pesan teman-teman, I miss you, rindu kalian semua, pengen bercanda lagi sama kalian, pengen ngobrol bareng sama kalian, pengen sharing lagi, walaupun kita banyak bercanda tapi kita juga punya sharing-sharing yang bermanfaat. Pokoknya buat teman-teman di sana, kalian semua jaga kesehatan. Kalian di sana tetap saling mendoakan dari jauh, mudah-mudahan kita bisa ketemu kapanpun, dimanapun. Dan kalian ketika kita mengadakan agenda yang udah nikah, luangkan waktu untuk bertemu, bersilaturahmi, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Itu aja sih pesannya, dan tetap jadi diri kalian sendiri kalau ketemu. Dan mudah-mudahan kalian bisa bawa suami dan anak kalian ketika ketemu, itu pun gak dilarang. Bawa nenek, kakek pun gak apa-apa, yang penting kalian ketemu. Pokoknya dimanapun kalian berada, saling mendoakan ya. Pokoknya semoga silaturahim kita tetap terjaga walaupun tidak sering bertemu atau sudah tidak pernah bertemu dalam jangka waktu yang lumayan lama dari kita lulus dari 2017. Alhamdulillah kelas kita semua wisuda bareng, walaupun ada sebagian orang yang tertinggal wisudanya, tapi alhamdulillah sampai sekarang silaturahmi tetap berjalan
dan semoga sukses terus untuk karirnya, untuk semuanya.